Jumpscare-nya RMT bikin stresmu menghilang. Uhuy. Setahu Iqbal, untuk melewati kawasan hutan tersebut hanya memerlukan waktu sekitar 40 menit. Tapi di sini mereka sudah 2 jam berada di kawasan hutan tersebut, Pak. Di situ, Bang Joko memerintahkan untuk tetap diam di mobil dan jangan melihat ke arah luar. Tapi dengan tengilnya, si Iqbal ini malah noleh ke arah luar, Pak. Boom. Halo brother dan sister semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Nah, seperti biasa kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih Pak. Dan cerita horor kali ini menceritakan sekelompok anak muda yang ingin melakukan liburan Pak. Jadi mereka itu pengen liburan ke sebuah pantai. Tapi untuk menuju ke sebuah pantai tersebut, mereka harus melalui jalan yang dimana jalan itu samping kiri dan samping kanannya itu hutan, Pak. Jadi, ketika di hutan tersebut, mereka ini seakan-akan tersesat, Pak. Mereka seakan-akan tidak menemukan ujung dari hutan tersebut, Pak. Jadi, apakah mereka akan selamat atau tidak? Jawabannya, pasti selamat, Pak. Kalau mereka nggak selamat, video ini nggak akan ada. Karena nggak akan ada yang cerita kalau mereka nggak selamat. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih cara mereka selamat? Dan juga apa sih penyebab mereka sampai dikelabui atau tersesat di hutan tersebut, Pak? Jadi, biar nggak penasaran lagi, ya langsung aja. Zona hitam. Zona hitam di mari. Kalau kaget, jangan lari. Cerita ini berawal di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 20 Januari. Dan pada saat itu masih liburan sekolah, Pak. Jadi, si Iqbal ini ngajakin temen-temennya untuk liburan ke sebuah pantai, Pak. Sekalian, si Iqbal ini mau jenguk neneknya, karena rumah neneknya sejalur dengan jalan menuju pantai itu, Pak. Di hari itu, si Iqbal berangkat menggunakan mobil ayahnya. Mobil ayahnya ini mobil yang cukup besar juga, Pak. Muat 7 orang lah gitu. Jadi, si Iqbal ini mengajak 4 temannya lagi, Pak. Jadi, mereka berlima tuh. Si Iqbal, si Reza, si Raihan. Itu yang cowoknya 3. Terus 2 ceweknya, si Dela sama si Gina, Pak. Nah, langsunglah dijemput tuh satu persatu temen mereka. Sampailah di rumah teman mereka yang terakhir, yaitu si Reza. Ketika mereka sudah sampai di rumah Reza dan mau ngejemput Reza, tiba-tiba orang tuanya ini nggak ngizinin. Entah kenapa ibunya juga nggak tahu. Perasaan ibunya nggak enak dan kayak nggak ngizinin si Reza untuk berangkat, Pak. Si Reza pun mencoba meyakinkan orang tuanya agar dia diberikan izin untuk berangkat bersama teman-temannya. Nah, setelah berunding, akhirnya ibunya pun setuju dan mengizinkan Reza untuk berangkat. Ya udah tuh, akhirnya berangkatlah mereka. Pada saat itu, mereka berangkat sekitar jam 8 pagi, Pak. Sebelum ke pantai, si Iqbal nyempetin dulu nih untuk singgah dan berkunjung ke rumah neneknya. Karena kebetulan rumah neneknya itu sejalur dengan arah menuju pantai. Dan sampailah mereka pada saat itu di rumah neneknya si Iqbal. Dan pada saat itu jam menunjukkan sekitar jam 4, Pak. Setelah sampai, si neneknya tadi langsung menyambut hangat si Iqbal tadi, Pak. Si Iqbal langsung dipeluk. Karena apa? Ya karena si Iqbal juga jarang ke situ, Pak. Jadi ya neneknya rindu banget lah gitu istilahnya. Dan juga, Pak, pada saat itu kan sudah jam 4 sore. Juga nggak memungkinkan lagi kan untuk mereka melanjutkan perjalanan ke arah pantai.
Akhirnya mereka pun memutuskan untuk nginep dulu nih di rumah neneknya Iqbal. Setelah itu mereka pun gantian nih untuk mandi. Setelah mandi, mereka pun dijamu makan oleh neneknya si Iqbal. Tapi di sini si Iqbal rada-rada bingung, Pak. Kok neneknya masak banyak banget ya? Seakan-akan neneknya itu tahu bahwa si Iqbal ini bawa temen-temennya. Padahal dia sebelumnya gak ngasih tahu kepada neneknya. Tapi di sini si Iqbal gak mau mikir aneh-aneh. Dia berpikir positif aja tuh, Pak. Mungkin aja ibunya ngasih tahu ke neneknya bahwasanya mereka mau datang ke sini bersama teman-temannya. Kemudian mereka pun makan bersama tuh sambil ngobrol-ngobrol juga. Nah, setelah selesai makan, mereka pun menyiapkan barang karena besok mereka harus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke arah pantai. Di saat mereka mempersiapkan barang, tiba-tiba neneknya Iqbal datang dan neneknya itu langsung ngomong, "Jangan ke pantai besok, bahaya." Iqbal nih bingung nih, neneknya kok bilang gitu? Kan cuma ke pantai doang, gak ngapa-ngapain. Terus ditanyain lagi nih, "Kenapa nek gak boleh?" kata Iqbal. Tanpa jawaban dan tanpa alasan yang pasti, si neneknya ini hanya mengucapkan larangan, jangan pergi ke pantai. Ya karena mereka gak mau ribut juga, akhirnya mereka pun mengiyakan. "Iya nek, kami gak jadi ke pantai besok." Nah, di keesokan harinya mereka pun siap-siap nih untuk berangkat lagi. Tapi di sini mereka bohong sama si nenek. Mereka bilangnya mau pulang, padahal mereka itu mau ngelanjutin ke pantai, Pak. Dan pada saat mereka mau pergi, si neneknya ini cuman diem aja, Pak. Cuman ngeliatin kayak gitu. Entah apa yang ada di pikiran neneknya, Pak. Nah, singkat cerita, mereka pun sudah di jalan menuju ke arah pantai. Jadi, jalanan menuju ke arah pantai itu memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam, Pak. Itu pun kalau nggak macet, karena pada saat itu juga masih hari libur. Nah, dan benar saja, Pak. Tak lama setelah itu, ternyata jalanannya macet. Dan macetnya itu macet parah, Pak. "Ini macetnya kenapa sih?" kata si Iqbal. Kemudian dia turun untuk mengecek dan memastikan. Ternyata macetnya itu panjang banget, Pak. Setelah itu dia pun menuju ke arah warung dan bertanya kepada bapak-bapak yang ada di sana. "Pak, ini macetnya kenapa sih?" Dijawablah sama si bapak, "Jadi di depan itu terjadi longsor dan kemungkinan macetnya ini juga lumayan lama," kata si bapak. Karena ekskavator atau alat berat yang digunakan untuk membersihkan jalan pun belum datang, Pak. Jadi kalau kamu mau tetap jalan sini, kemungkinan besar kamu akan nunggu lebih lama, kata si bapak. Si Iqbal pun kembali ke dalam mobilnya dan dia memutuskan untuk mencari jalan lain, Pak. Nah, kebetulan banget jalan ke pantai tidak hanya jalur itu juga, Pak, tapi ada juga jalur yang lain. Tapi jalurnya itu lumayan agak jauh lah, karena harus memutar dulu tuh, Pak. Tapi di jalur yang kedua ini itu lumayan agak lama, Pak. Tapi ketimbang nunggu macet yang juga agak lama, ya dia milih jalan kedua ini, Pak. Dan tak lama setelah itu si Iqbal pun singgah di sebuah pom bensin. Di situ dia ngisi bahan bakar, Pak, dan dia ngisinya full tank. Sekaligus temen-temennya beli cemilan di minimarket di sekitar pom bensin tersebut, Pak. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tak lama setelah itu, mereka pun memasuki kawasan hutan, yang dimana jalanannya tadi samping kiri dan samping kanannya itu full hutan, Pak. Tak lama setelah memasuki hutan, temennya yang bernama si Reza ini pengen kencing, Pak. Ya udah tuh, stoplah mereka di situ. Setelah itu keluarlah si Reza untuk kencing. Jadi Reza ini kencingnya ya di hutan tadi, Pak. Dia masuk ke dalam hutan dan kencing di sana. Tapi, Pak, setelah si Reza ini kembali, mereka itu bingung dengan ekspresi wajahnya si Reza ini. Dia kayak orang ketakutan gitu, Pak. Ditanyain lah sama teman-temannya kan, "Kamu kenapa?" kata mereka. "Gak apa-apa kok," kata si Reza. Dia ini kayak seakan-akan menyembunyikan sesuatu gitu, Pak. Kira-kira apa yang disembunyikannya? Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, Pak. Di dalam perjalanan tersebut, ini sudah mulai-mulai agak aneh, Pak ya. Dimana di jalan tersebut tidak ada sama sekali motor atau mobil yang lewat, Pak.
sepi dan senyap gitu. Ditambah lagi temennya si Reza tadi, sehabis dia kencing tadi, dia tiba-tiba jadi orang pendiam, Pak. Dan kejanggalan itu tak hanya di situ, Pak. Setahu Iqbal, untuk melewati kawasan hutan tersebut hanya memerlukan waktu sekitar 40 menit. Tetapi di sini mereka sudah 2 jam berada di kawasan hutan tersebut, Pak. Si Iqbal ini menyembunyikan hal tersebut. Dia nggak mau ngasih tahu teman-temannya, biar teman-temannya itu nggak panik gitu. Dan si Iqbal pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol teman-temannya tuh, Pak. Ketika ngobrol dan berbicara kepada temannya, mungkin si Iqbal ini nggak fokus bawa mobilnya gitu, Pak. Tiba-tiba si Reza ini teriak, "Bal, awas kucing!" Teret, langsunglah direm tuh. Kemudian mereka pun keluar dari mobil tersebut untuk memastikan keadaan si kucing tadi, Pak. Kemudian mereka pun berjalan ke arah belakang mobil sekitar 10 meteran lah. Dan ternyata bener, Pak, ada kucing, dan keadaan kucingnya itu sudah bisa dipastikan sudah mati, Pak. Tapi anehnya ketika si Iqbal ini menabrak kucing tadi, itu kayak nggak ngerasa apapun, Pak. Seharusnya kan kayak ada gedubrak atau suara kucingnya lah teriak gitu ya minimal. Ini nggak ada sama sekali, Pak. Ketika mereka sedang memperhatikan kucing tadi, Pak, tiba-tiba suara ban mobil meledak di belakang mereka. Sontaklah mereka terkejut. Mereka kira itu ban mobil mereka yang meledak, Pak. Tapi ya, ternyata nggak ada apa-apa. Setelah itu, si Reza teriak lagi, Pak. Kucingnya hilang. Setelah dicek, beneran hilang, Pak, kucingnya. Si Iqbal yang sudah merasa banyak kecanggungan di sini, dia langsung ngajakin teman-temannya untuk buru-buru masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba, ketika mereka berbalik dan menuju ke arah mobil, di sana ada seorang laki-laki, Pak. Laki-laki itu menggunakan kemeja tangan panjang dan juga menggunakan lepis warna hitam. Ya, kayak orang-orang mau liburan juga lah gitu, Pak. Orang normal lah. Di situ dia berdiri seakan-akan menghadang mereka. Dan ketika dideketin, si abang ini dia ngomong, "Saya boleh ikut kalian nggak?" Dan juga, Pak, anehnya mereka ini seakan-akan mengiyakan aja gitu, tanpa mereka nanyain abang ini mau kemana. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, dan juga si abang tadi juga ikut bersama mereka, Pak. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka mengetahui nama si abang tadi ternyata Joko. Dan juga secara mengagetkan, Bang Joko ini ngomong, Pak, "Kalian itu anak muda yang keras kepala. Kalian itu sudah diberitahu oleh neneknya Iqbal agar tidak pergi ke pantai, tapi kalian malah nekat berangkat." Si Abang Joko ini mengakui bahwa dirinya itu disuruh oleh neneknya si Iqbal tadi untuk menjaga mereka, Pak. Di situ mereka mikir ya, nggak apa-apa lah, alhamdulillah kan ada temen lagi, kata mereka. Jadi mereka nggak terlalu menghiraukan itu. Dan tak terasa hari pun sudah menjelang maghrib, Pak. Dan mereka belum juga keluar dari hutan tersebut. Dikarenakan capek dan juga seharian udah nggak makan, akhirnya mereka pun berhenti di situ. Mereka kemudian makan makanan yang udah dibawa dari rumah si neneknya tadi. Setelah selesai makan, mereka pun istirahat sebentar dan waktu tak terasa menunjukkan jam 8 malam. Mungkin dikarenakan faktor capek dan juga perut yang udah kenyang, akhirnya si Iqbal ini mengantuk, Pak. Dikarenakan pada saat itu nggak ada yang bisa nyetir mobil selain Iqbal, mau nggak mau tuh perjalanan itu harus dihentikan pada malam itu. Pada malam itu mereka pun memutuskan untuk istirahat di tengah-tengah hutan, Pak. Setelah itu mereka pun tidur di dalam mobil tersebut, Pak. Nah, pada malam itu juga sekitaran jam 1 malam, Pak, si Iqbal ini terbangun. Di situ dia melihat Bang Joko tadi lagi ngobrol sama si Raihan. "Kamu udah tahu kan aku siapa?" kata Bang Joko. Iya Bang," kata si Raihan sambil menjawab dengan nada yang tertatih-tatih. Si Iqbal yang mendengar hal tersebut ingin menanyakan kepada Bang Joko. Ketika si Iqbal ini mau nanya, tiba-tiba, Pak, terdengar suara seperti pisau sedang menggores mobil mereka, Pak. Di situ, Bang Joko memerintahkan untuk tetap diam di mobil dan jangan melihat ke arah luar. Tapi
dengan tengilnya si Iqbal ini malah noleh ke arah luar, Pak. Ternyata di sana ada sosok kuntilanak, Pak. Dan sontak si Iqbal ini berteriak karena dia kaget kan. Wah, gitu. Dan setelah si Iqbal ini berteriak, temannya si Reza tadi yang tertidur juga bangun dan langsung tiba-tiba teriak juga, Pak. Dan juga kedua teman ceweknya ini juga kaget kan mendengar mereka berdua teriak. Kenapa kata mereka gitu kan. Si Iqbal juga bingung di situ. Kok si Reza ini bangun tidur tiba-tiba teriak juga ya? Habis itu diceritain lah sama si Reza bahwasanya tadi itu dia bermimpi buruk, Pak. Dia itu bermimpi berada di tengah-tengah hutan. Dia itu berjalan sendirian di hutan situ. Tak lama setelah dia berjalan, dia bertemu dengan beberapa orang yang ada di sana. Dan juga keadaannya pada saat itu lagi hujan. Tapi yang anehnya, hujannya itu berbau pesing, kayak bau air kencing lah gitu, Pak. Dan orang-orang yang ada di sana, pandangan mereka itu tertuju kepada suatu arah. Si Reza pun penasaran, ditanyain lah, "Pak, ini ada apa ya, Pak?" Tapi nggak ada sama sekali respon dari mereka, Pak. Seakan-akan mereka ini nggak melihat keberadaannya si Reza. Si Reza pun penasaran, apa sih yang dilihatin orang-orang itu. Ketika dia ngeliat, ternyata orang-orang itu pada ngeliatin jenazahnya si Reza. Di situ orang-orang ngeliatin jenazah si Reza yang sudah mati, Pak. Setelah mendengar cerita tersebut, teman-temannya ini pada panik, Pak. Dan dalam kepanikan itu, si Bang Joko ini jawab, Itulah akibatnya kalau kamu kencing sembarangan. "Nah, jadi gini, Pak. Inilah alasan kenapa si Reza tadi setelah kencing, dia kan datang dengan raut wajah yang kayak ketakutan gitu kan. Ternyata ketika si Reza ini kencing, dia itu nggak sengaja, Pak, ngencingin kayak sebuah gundukan gitu, Pak. Ya, gundukan kayak sebuah kuburan gitu, Pak. Dia nggak sadar gitu, Pak. Dan dia itu sadarnya ketika dia sudah mau balik ke mobil. Ketika dia mau balik ke mobil, tiba-tiba dia melihat sesosok pocong. Dia nggak bisa gerak, mau baca doa dalam hati juga nggak kepikiran. Si pocongnya ini emang nggak ngomong gitu, tapi suaranya itu kedengeran, Pak. Ya, intinya si pocongnya ini ngomong kayak masih tahu bahwasannya si Reza itu nggak sopan, dan juga si Reza ini bakal celaka dan dibuat mati. Mendengar cerita dari si Reza ini, teman-temannya pun panik. Karena apa? Karena mereka dalam masalah besar. Tak lama setelah itu pula, tiba-tiba di depan mobil mereka banyak orang yang membawa obor, Pak. Masing-masing mereka membawa satu obor. Dan juga mereka itu nggak jalan, tapi melayang. Mereka ini sambil mendekatin ke arah mobil ini. Dan di situ si Bang Joko ini meminta kepada mereka agar beristighfar dan juga berdoalah, doa apapun yang kalian bisa gitu. Dan alhamdulillahnya, Pak, orang-orang tersebut tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Setelah itu si Iqbal pun ingin melanjutkan perjalanan, tapi karena ya emang pada saat itu juga masih tengah malam dan juga kondisi matanya masih mengantuk. Jadi ya dia takutnya kalau bawa mobil malah ada tragedi lah gitu, Pak. Jadi ya mereka pun melanjutkan untuk istirahat, Pak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka terbangun sekitar jam 8 dan langsung aja tuh mereka melanjutkan perjalanan. Mereka terus berharap agar bisa keluar dari hutan tersebut, Pak. Tapi mereka seakan-akan terus berputar-putar di arah yang sama, Pak. Dan tidak terasa hari pun sudah sore, Pak. Tapi mereka masih belum bisa keluar dari hutan tersebut. Untung aja si Iqbal tadi ngisi bensinnya full tank. Tapi masalahnya, gimana kalau bensinnya habis? Di dalam kepanikan mereka, tiba-tiba si Bang Joko ini ngomong, 5 menit lagi di depan akan banyak patung. dan benar saja, Pak. Setelah 5 menit kemudian, ada banyak patung yang berada di sana, Pak. Bang Joko menjelaskan bahwa patung-patung itu bukan patung biasa, tapi mereka itu dulunya adalah manusia, yang dimana mereka ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di hutan tersebut, yang gak sopan berperilaku di hutan tersebut. Dan ya
seperti teman mereka Reza tadi. Dan juga Bang Joko ini ngasih peringatan kepada mereka. Dia ngasih peringatan sama teman-temannya yang cowok tadi agar tidak tergoda kalau seandainya ada cewek-cewek yang cantik di sana. Dan juga sebaliknya, dia ngasih tahu kepada cewek-cewek tadi, cewek-cewek yang teman mereka ini tadi kan, agar jangan tergoda juga kalau ada cowok-cowok yang ganteng di sana. Dan di situ emang ada makhluk-makhluk yang sengaja menggoda mereka sampai mengajak mereka berbuat hal-hal begituan, Pak. Dan ketika mereka berbuat hal-hal begituan, mereka tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan juga tiba-tiba membeku menjadi sebuah patung. Entah kenapa tiba-tiba mobil mereka ini mogok, Pak. Mereka pun kemudian keluar untuk mengecek kondisi mobil tersebut. Sembari menunggu mobil tadi diperbaiki, mereka pun sambil makan cemilan, Pak. Dan mereka itu makannya dikit-dikit karena mereka nggak tahu sampai kapan mereka di hutan. Tiba-tiba, Pak, si Reza ini izin kencing lagi, Pak. Di sini si Bang Joko menyarankan dia agar kencing tidak jauh dari mobil, Pak. Kemudian dia pun kencing di belakang mobil, Pak. Jadi ya dia kencing itu membelakangi mobil lah gitu. Setelah dia kencing dan sudah membenarkan resleting celananya, tiba-tiba dia melihat temennya, Pak, si Dela. Si Dela itu berada sekitar 10 meter di depan dia sambil manggil-manggil dia kayak gitu, Pak. Karena dipanggil, si Reza pun langsung nyamperin tuh sama si Dela. Ditanyain lah, "Kamu ngapain di sini?" "Aku habis kencing," kata si Dela. Tapi, Pak, di situ si Dela ini merayu-rayu si Reza, Pak. Nah, maaf banget ya, Pak ya. Di situ dia sambil membuka bajunya gitu, Pak. Dia juga ngelepasin pelindung payudaranya itu dilepas, Pak. Dan di situ si Reza langsung tergoda. Ketika si Reza ini ingin berhubungan dengan si Dela tadi, tiba-tiba dia sadar, Pak. Dia sadar apa yang diomongin sama Bang Joko tadi. Tapi di sana dia sudah telat. Tubuhnya ini tiba-tiba merasakan sakit dan juga dia merasa kayak tubuhnya ini kayak nggak bisa gerak, kayak membatu gitu, Pak. Untungnya Bang Joko dan juga si Raihan langsung datang ke tempat tersebut. Bang Joko langsung bersila di sana dan langsung membaca doa. Dan alhamdulillah setelah itu si Reza tadi kemudian pingsan dan langsung dibawa ke dalam mobil. Dan alhamdulillah mobil mereka tadi juga sudah bisa dihidupkan kembali. Mereka pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan mereka, Pak. Di situ hari semakin gelap, Pak. Dan juga tiba-tiba Bang Joko tadi izin untuk keluar mobil bentar. Stoplah mereka di situ dan Bang Joko keluar. Setelah itu Bang Joko pun masuk kembali ke mobil tanpa ngasih tahu dia tadi kemana. Yang awalnya tadi hari ini mulai menggelap kan, Pak, karena udah sore. Tiba-tiba terang lagi, Pak, seakan-akan matahari itu baru aja terbit. Dan alhamdulillah banget, Pak, tiba-tiba mereka itu keluar dari hutan tersebut. Ketika mereka sudah keluar dari hutan, si Iqbal ini ngomong, "Coba deh lihat ke belakang." Ketika mereka ngeliat ke belakang, Bang Joko udah nggak ada, Pak. Entah kemana Bang Joko, ternyata dia udah menghilang. Di situ, si Raihan menjelaskan bahwasanya Bang Joko itu adalah jin baik yang dikirimkan oleh neneknya si Iqbal. Makanya pada malam itu kan mereka udah sempat bincang-bincangan dan Bang Joko itu bilang, "Kamu sudah tahu kan siapa saya?" Dan tak lama setelah itu jalanan itu udah rame, Pak. Dan juga sudah banyak pemukiman-pemukiman yang ada di samping jalan. Ketika mereka melihat jam, ternyata jam itu sudah jam 8 pagi, Pak. Padahal kan tadi malam, tiba-tiba jadi pagi. Ya entah kenapa ya, mungkin transisi dari alam satu ke alam yang lain gitu, Pak. Jadi itulah cerita dari si Iqbal dan juga kawan-kawan tadi, Pak. Semoga ceritanya tadi bisa diambil intisarinya ya, Pak ya. Dan ya, sedia payung sebelum hujan, dekatin Tuhan sudah pasti aman. Neraka sudah menunggu mereka bagi orang-orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kita nggak akan ketemu lagi, Beb, kalau kalian nggak subscribe. Saya Rahmat yang bikin jantung Anda kacau. Izin pamit, wacau.